Selamat datang Sobat Gerang, kembali lagi di channel kita Gesah Sembarang. Kali ini teman-teman, kita akan ngobrol bersama Mbak Tiwi. Mbak Tiwi ini adalah Ketua Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, khususnya di wilayah Kabupaten Banyuwangi, yakni Aman Osing. Kenalan dulu Mbak Tiwi. Oke, hai. Biar nggak tegang terima kasih ya. sudah hadir ya. Iya. Terima kasih sudah memenuhi undangan lah. Apa undangan atau memang Kita undang ini, Mas. Undangan resmi sekali ya. undangan resmi sekali. Karena jam terbangnya Mbak Tiwi kan Sangat padat sekali. pada sekali advokasi masyarakat adat, teman-teman perempuan dan sebagainya, Mas. Jadi kita patut bersyukur lah kalau Mbak Tiwi berkenan hadir di forum kita. Tapi Mi, ngomongin Aman Osing ya. Jadi Oke. ngomongin Aman Osing, perempuan Aman Osing dan Mbak Tiwi sebagai ketua. Nah, Iya. coba mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman yang nonton apa sih perempuan Aman Osing, apalagi lingkupnya di Kabupaten Banyuwangi itu ya. Oke, sebelumnya mungkin kenalan dulu ya. Oh iya, biar- pasti itu harus. Harus kenalan ya. Karena kalau nggak kenal maka nggak sayang. Iya. Gitu. Jadi nama saya Indah Pratiwi. Biasanya di komunitas di Osing itu saya dipanggil Mbak Tiwi, Bu Tiwi, Mbok terserah juga, ya? Mbok Tiwi, Ya, Mbok Tiwi. ya betul. Jadinya bebas aja mau panggilnya apa. Yang penting namanya saya Tiwi. Sekarang saya tinggal di Dusun Ando, pernah tahu? Iya, Di Taman Suruh. saya taunya Mana? kolam renang Taman Suruh. Oh iya, Pemandian. Mandian. Masih ke selatan, jadi saya tinggal di Ando. Kemudian saya punya satu anak, Cowok cewek? cewek, dan satu suami. Oh iya. Alhamdulillah. Sekarang saya sedang membersamai kawan-kawan perempuan adat di Banyuwangi. khususnya teman-teman perempuan adat Osing. Jadi saya bergabung di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Osing, khususnya itu di tahun 2015. Sudah Jadi kurang hampir lebih 10 tahun. 10 tahun ya betul. Tapi untuk bergerak di urusan adat itu sudah dari SMA. Oh. Waktu itu ikut Karang Taruna di Bekungan karena dulu tinggalnya Rumahnya di di Bekungan, ya betul. Sebelah. Iya, betul sekali, Sebelang. Itu awal mula ketertarikan saya sebagai perempuan adat masuk ke dalam organisasi. Nah, organisasi. Iya, betul. Kalau di Banyuwangi, Aliansi Masyarakat Adat Osing itu sudah ada di tahun 2015. 2015. Betul, kurang lebih 10 tahun. Kemudian kami di Perempuan Aman Osing itu di tahun 2017. Oh, baru ada 2017 Iya, betul, ya. 2017 ada Perempuan Aman Osing, ada Barisan Pemuda Adat Nusantara Osing juga. Osing. Kebetulan dulu masih di Pemuda Adat, kemudian di tahun 2020-an sudah di Perempuan. Di perempuan. Iya, betul. Jadi memang berarti mulai tahun 2017 sudah di bahasanya dideklarasikan lah. Iya. Dideklarasikan ada Aman Osing. Perempuan apa? Perempuannya kan di tahun 2020. 2017. 17 Perempuan Aman Osing. Berarti tahun 2017 itu kan apa sih yang menjadi apa ya? Ya Latar belakang latar kebutuhan. belakang kenapa Oke. kita ada kan sudah ada Aman Osingnya terlebih dahulu kan ya. Terus ada perempuan di tahun 2017. Ya, Kenapa ada? betul. Jadi sebenarnya organisasi Aman itu adalah organisasi induk. Jadi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara itu mempunyai organisasi sayap. Ada Perempuan Aman, kemudian ada Barisan Pemuda Adat Nusantara, kemudian ada PP-MAN itu khusus mengenai advokasi, betul. Kemudian ada bidang-bidang yang lain gitu. Nah, kemudian di Osing sendiri pada saat itu
melihat bagaimana sebenarnya perempuan ini butuh tempat, butuh wadah untuk saling berdiskusi misalkan. Kemudian karena perempuan adat itu lebih kentalnya itu ada di informasi, kemudian ilmu pengetahuan yang bisa disalurkan kepada generasi-generasi berikutnya. Itulah kenapa perempuan aman Using itu dibentuk. Waktu itu namanya pembentukannya itu adalah Temuda Era Perempuan Aman ke-1 di tahun 2017. Iya betul gitu. Tapi saat itu saya masih di Barisan Pemuda Adat Nusantara. Adat Nusantara. Kalau itu Mbak, kira-kira fokusnya aman dan perempuan aman ini kira-kira di bagian mana Mbak? Oke. Kalau dilihat dari namanya ya tadi, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, yang pasti kami ada di wilayah adat nih, ya kan. Kemudian sebenarnya ruang-ruang kami itu kalau di perempuan aman itu tidak hanya membahas mengenai ritual adat, kemudian ada tradisi dan budaya yang ada di Banyuwangi misalkan di Using, tapi kita berbicaranya banyak. Perempuan itu mempunyai banyak peran nih, misalkan di dalam keluarganya nih, peran-peran perempuan itu juga sangat mendominasi nih sebenarnya di dalam rumah tangga misal. Kemudian di komunitas. Nah, kita melihat nih di komunitas seperti apa sih peran dari perempuan aman gitu, atau dari perempuan adat gitu ya. Kalau kita melihat sumber daya yang ada di Banyuwangi ini misalkan tidak hanya mengenai tentang ekonomi, kebudayaan, sosial dan lain sebagainya. Kita juga melihat nih misalkan perempuan itu rentan terhadap kesehatan loh, misalkan itu. Kami juga menemani, membersamai atau sering berdiskusi mengenai kesehatan yang ada di permasalahan di wilayahnya masing-masing atau di komunitasnya masing-masing. Kami juga berdiskusi masalah itu. Kerentanan itu juga terjadi di dalam perempuan. Kemudian tidak hanya masalah kesehatan, misalkan isu-isu yang sangat sensitif, misal kekerasan, itu juga kami sebagai perempuan kami rentan loh mendapatkan diskriminasi, kemudian mendapatkan kekerasan verbal ataupun non verbal, kemudian dan lain sebagainya. Itu kami juga sering berdiskusi untuk masalah-masalah isu sensitif yang seperti itu. Yang paling ini utama yang jelas adalah peran perempuan itu di dalam perlibatan ritual adat ataupun mengenai kebudayaan yang ada di Banyuwangi. Gitu. Iya betul. Memang fokusnya di sana. Iya, bisa dilihat ketika ada ritual adat sudah bisa dipastikan bahwa perempuan itu terlibat, entah itu dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, kemudian mereka juga harus ikut serta dalam musyawarah yang dilakukan di komunitasnya, karena sebenarnya suara perempuan itu juga harus didengar loh gitu. Karena seringkali perempuan itu diabaikan untuk keterlibatan yang sangat penting. Misal dia hanya dilibatkan urusan dapur biasanya. Pas banget. Karena memang seperti itu. 3M Mas, masak, mana. Nah, betul. Lagi melahirkan jangan. Padahal enggak. Jadi yang perlu laki-laki ketahui ini ya. Jadi sebenarnya perempuan itu juga bisa loh mengambil keputusan di dalam musyawarah, bisa menyampaikan apa yang menjadi kepentingannya atau haknya yang harus diketahui oleh banyak orang, misalkan kayak gitu. Nah itu juga perlu
lihat bersama bahwa peran perempuan itu juga sangat penting gitu. Iya, karena- Tidak hanya masak loh gitu. Tidak masak. Tapi memang kalau misal kita melihat ritual-ritual ada di Banyuwangi kayak seblang kan ada dua di Olesari sama di Bakungan kan. Betul. Identiknya kan kayak ya mohon maaf kayak penarinya itu kan juga perempuan. Pasti perempuan. Iya. Iya. Habis terus kalau di kebu-kebuan juga yang Iya, Dewi iya. Sri. Dewi Sri-nya juga Iya. perempuan kan nggak mungkin ada Dewa Sri gitu. Iya. Aneh. Iya. Iya, jadi ya itu yang penting untuk dilihat itu adalah peran itu tadi ya. Peran itu jadi perempuan itu jangan Iya bahasanya merasa di-underestimate lah. betul. Jangan diremehkan. Aku juga perempuan punya hak juga. Betul sekali. Perempuan itu punya hak, kemudian mereka punya tempat untuk ini. Mereka juga harusnya punya ruang aman untuk melindungi dirinya. Ini makanya kenapa perempuan aman ini ada di Osing, kemudian wadah kami ini juga menerima semua. Jadi kami tidak hanya komunitas Osing. Iya. Jadi perempuan aman ini juga menerima atau ada beberapa kasus nih misalkan dari luar komunitas Osing, misal di komunitas yang lain Jawa ataupun komunitas yang lain yang ada di Banyuwangi, kami menerima ketika kasus atau permasalahan itu bisa kami dampingi, maka akan kami dampingi seperti itu. Ya berarti memang terbentuknya perempuan aman Osing tadi itu kan bukan hanya kita berfokus pada kebudayaan, berfokus pada sosial, tapi memang ini bentuk wadah memberikan kesempatan kepada perempuan-perempuan ya yang tadi sampaikan, tidak hanya kamu asli Osing apa enggak, masa ketika kita ngomongin saya mau jadi anggota aman Osing perempuan, kamu asli Osing apa enggak, silsilah mana berarti enggak seperti itu aja, tapi memang mencakup semuanya perempuan di Kabupaten Banyuwangi khususnya, memberikan wadah lah pada semua perempuan aman, semua perempuan di Banyuwangi untuk ikut terlibat dalam hal-hal yang positif. Jadi seperti itu. Iya betul. Kalau di dalam statuta kami di perempuan aman itu betul di ADRT-nya itu membicarakan bahwasanya keanggotaan ini tidak hanya di komunitas saja, karena sering terjadi permasalahan-permasalahan yang itu ternyata di luar komunitas nih misalkan gitu. Tapi fokus kita kan tetap membersamai komunitas yang ada di dalam Osing gitu. Jadi semua kegiatan kami juga melibatkan teman-teman komunitas, juga membebaskan teman di luar komunitas untuk ikut tergabung. Karena kan ini sebagai satu pembelajaran pembelajaran bersama bagaimana teman-teman perempuan itu misalkan yang kita lakukan sekarang ini lagi di peningkatan ekonomi. Jadi peningkatan ekonomi perempuan adat, karena kami ada satu kelompok yaitu kelompok usaha masyarakat adat perempuan aman namanya. Jadi di situ itu ada pengelolaan batik, kemudian ada jajanan atau snack kering khas Osing. Berarti yang istilah yang memproduksi ya perempuan-perempuan tadi diberikan materi wadah betul nanti. Sekali kami memberikan pelatihan kepada perempuan adat, kemudian kami memberikan wadah dan ruangnya untuk mereka berproses. Kami juga memberikan tempatnya untuk mempromosikan. Ya, seperti itu yang kami. Pada intinya berarti Mbak, fokusnya aman adalah bab masalah masyarakat adat, perihal apapun, entah itu sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Kalau perempuan aman berarti khusus ke perempuannya saja, isu-isu perempuan, khususnya perempuan di adatnya gitu kan? Sama sebenarnya kan, kalau kita berbicara juga sama. Aman dan perempuan aman ini satu kesatuan nih gitu. Tapi lebih fokus aja ya kan? Betul. Ya, biar tidak dibeda-beda, tidak dibedakan kamu perempuan laki-laki. Iya. Tapi menarik sih tadi yang disampaikan, sangat menarik. Jadi memang ada benar-benar ya di Kabupaten Banyuwangi kan banyak banget program-program yang memang itu melibatkan perempuan, tidak hanya yang laki-laki tapi kan juga perempuan.
Tapi yang tadi pertumbuhan ekonomi yang disampaikan tadi, ada program apa lagi kalau misal di Perempuan Aman Using itu? Selain dari kita memberikan wadah, memberikan ruang kepada perempuan, juga mungkin kita gandeng dari teman-teman yang lainnya, ayo kita bantu, kita sharing. Jadi ada mungkin program yang... Iya, yang saat ini kita lagi lakukan itu ya tadi ya yang paling utama adalah di pemberdayaan. Iya, pemberdayaan. Karena perempuan itu mempunyai peran ganda, ya kan? Ketika dia di rumah, bisa nggak dia untuk menghasilkan satu pundi-pundi? Ya betul. Kemudian bagaimana caranya gitu kan? Akhirnya kami menggandeng nih beberapa UMKM. Betul, beberapa kawan-kawan yang ada pada bidangnya. Misalkan batik kami juga sudah masuk di beberapa UMKM yang ada di Banyuwangi, misal itu. Meskipun mereka tidak tahu bahwa itu adalah Perempuan Aman produknya, karena pada saat itu belum NIB. Ini lagi proses sekarang. Proses NIB. Betul. Sekarang lagi proses NIB untuk perizinan untuk memproduksi. Iya, produksi untuk makanan dan juga batiknya gitu. Jadi beberapa juga sudah kami ajak kolaborasi, misalkan dinas-dinas yang terkait sering kami datangi juga untuk melakukan ini pengenalan gitu. Meskipun dulu juga dengan kementerian juga kami gandeng. Berarti memang ya membantu sekali ketika pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi juga pasti akan didukung oleh Perempuan Aman Using. Iya, ya udah tahu maksudnya ketika di komunitas nih misalkan coba bisa dilihat di UMKM yang ada di misalkan di kegiatan ritual adat itu kan berarti juga kita buka stand untuk ini loh. Iya betul, beberapa kali. Kan ada Gandrung Sewu. Berarti ikut peran juga? Enggak, di Gandrung Sewu enggak, kami enggak ikut karena kami enggak ikut di Gandrung Sewu karena malah mungkin pesertanya juga mungkin dari anggota Aman kan gitu kan. Iya. Ada beberapa kawan-kawan Perempuan Aman yang menjadi pendamping betul, pendamping teman-teman Gandrung Sewu. Iya. Seperti itu. Tapi kalau ngomongin sudah program yang dilakukan oleh Perempuan Aman. Kalau terhadap isu lingkungan gimana, Mbak? Oke. Bagus nih. Seringkali kan memang ngomongin isu nasional, isu agraria, diskriminasi masyarakat adat. Ngomongin masalah adat itu kan ya banyak isu-isu yang sangat sensitif masalah lah. Tanah gitu ya misalkan. Kalau misal di Perempuan Aman Using kalau menanggapi masalah isu lingkungan seperti apa? Jadi sebenarnya kalau dilihat dari teman-teman yang di luar Pulau Jawa, banyak sekali teman-teman itu yang konflik atau permasalahannya itu pada tanah gitu, pada wilayah hutan tidak seberuntung Banyuwangi lah. Ya, hutan adat, kemudian itu tanah kolektif atau kebun kolektif dan lain sebagainya. Tapi ketika di Banyuwangi tidak kami temukan tuh, gitu. Apakah jadi memang itu, Mbak? Memang ya kita khususnya Aman Banyuwangi nggak punya hutan, terus khususnya Aman Banyuwangi nggak punya itu, jadi yang nggak ada gesekan lah, apa mungkin ya, gitu? Kewilayahan kami itu sebenarnya kalau dilihat ya dari Alas Malang, kemudian kalau di wilayah selatan itu sampai batas Alian, kemudian kalau di wilayah pinggir kota ini Cungking, Boyolali, Bakungan, kalau ke barat paling ujung di Banjar. Rejopuro, kemudian sampai ke timurnya itu masuk di dalam anggota komunitas di Aman gitu. Sementara kalau kita lihat sih tidak ada konflik yang terjadi, mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan nggak ada. Karena kan misal sebagian dari tempat ritual itu adalah milik individu, perseorangan. Itu juga akan misalkan amit-amit ya nanti ke depannya akan permasalahkan nih di keluarganya, itu juga akan sebenarnya akan menjadi masalah yang sangat sensitif sangat mempengaruhi kami nih di bagian
perlindungan untuk ritual adat nih misalkan kayak gitu. Kemudian ada 2 komunitas yang melakukan ritual adat itu di salah satu taman nasional di Baluran. Baluran. Nah, itu juga sebenarnya menjadi kekhawatiran ya. Kalau lokasinya pasti ngiranya itu di Desa Kemiren. Oh gitu. Iya betul. Di sebelah mana? Di Pesinauan. Oh, Pesinauan. Ah ya, ngomongin Pesinauan ya. Nah, Jangan lah. sama saya. Enggak, maksudnya ingat Pesinauan. Pesinauan kan dalam arti bahasa Osing kan belajar bersama. Sinau. Ya. Iya, belajar sinau kan kita belajar bersama. Berarti kan ada benar-benar program yang tadi kita ngomongin masalah perempuan adat, ya perempuan aliansi itu. Jadi apakah memang nanti ketika bahasanya ada perempuan yang mau belajar atau ikut anggota, Pesinauan ini dalam konteksnya itu memang di situ juga belajar yang tadi Mbak sampaikan, kita belajar membatik, apa memang di situ juga atau memang seperti apa? Pesinauan ini Hanya nama saja atau memang di situ tempat adat. Oh, sekolah adat. Betul. Jadi ada organisasinya sendiri atau ada jadi Aman itu kan banyak sekali. Oh, beda ya. Hanya itu dan namanya saja, saya kira memang tempatnya di situ juga. Jadi Pesinauan ini adalah sekolah adat Osing. Yang sekarang itu pengarapnya atau yang memimpin itu ada Pak Slamet Diharjo atau Cak Samsul gitu. Jadi itu kami, kalau pembelajaran kami perempuan aman ada di dalam perempuan aman. Seperti itu. Cuma ketika administrasinya kami, di sana tadi ya. Melakukan kegiatan, kalau sekretariat perempuan aman beda lagi. Kalau beda. aman tadi ada di Olesari tadi ya. Olesari. Betul, bersama ini. Kalau perempuan aman? Kalau perempuan aman, kalau bisa dilihat pelannya ada di Bakungan, gitu. Tetapi Secara kegiatan kami adalah jelajah kampung. Kami mendatangi komunitas-komunitas. Untuk itu tadi ya, silaturahmi. Kemudian kan sebenarnya perempuan itu lebih tertariknya ketika healing ya gitu. Iya. tidak hanya tadi masak tadi, healing juga penting. Mbak, tapi healing. Mbak, ini kira-kira gini Mbak, kalau syarat untuk masuk aman ini gimana sih kan Mbak? Ya kan kalau sudah aman ya sudah ngapain masuk gitu. Jangan ngomong syarat masuk aman dong, tapi perempuan aman ya. Oke, ya syarat masuk perempuan aman lah. Apa memang harus kita harus diklat dulu ya? Atau harus fasih bahasa Osing atau gimana? Itu penting itu, karena memang ada embel-embel Osingnya ya. Betul. Jadi kalau di perempuan aman itu secara keanggotaannya adalah individu, bukan komunitas. Kalau aman adalah komunitas. Yang pasti adalah perempuan, usianya 17 tahun sampai dengan selesai. Yang ketiga, ketika dia tidak ada dalam komunitas adat, yang penting dia mengakui. Mengakui bahwa saya perempuan, bukan. Tidak mengakui bahwa misalkan di komunitas adat Bakungan memang ada. Gitu. Mengakui kewilayahan adat di Osing ini. Gitu. Tanda tangan di formulir keanggotaan, sudah nanti bisa disahkannya di pertemuan-pertemuan pengambilan keputusan besar di Sekretariat Nasional di Bogor. Iya, betul. Berarti memang ya masuk aman tadi ya aman kan gitu. Iya. Jadi maksudnya masuk perempuan aman ya pasti aman. Dalam konteks ya hanya persyaratannya hanya 17 tahun sampai berakhir katanya. Masuk perempuan aman belum tentu nih dia komunitas aman. Oh gitu. Karena kan keanggotaan tadi. Oh bukan, maksudnya itu kan maksudnya aman dalam arti bukan aman dalam arti apa ya? Saving. Untuk teman-teman perempuan yang ingin aman masuk perempuan aman Osing. Jadi bisa belajar bersama ya nanti. Iya pasti. Karena obrolan kami itu tidak hanya
di lingkup komunitas saja. Jadi kami sering ngobrol, beberapa kali juga ngobrol dengan Komnas Perempuan, kemudian ngobrol dengan anggota DPR, DPRD, DPR RI, kemudian juga dinas-dinas yang bisa menampung aspirasi kami dan keluh kesah kami gitu loh. Berarti fokusnya yang nggak itu, Mas. Maksudnya nggak masalah adat, tapi masalah hal perempuan juga ya. Selain adat, yang paling utama adat. Kemudian yang lain juga menyesuaikan. Begitu karena yaitu tadi kita rentan. Benar gitu. Kalau ini Mbak, per hari ini menurut Mbak Tiwi selaku perempuan aman, Using, kira-kira terkait masalah isu perempuanan, diskriminasi ataupun kesetaraan, tanggapan Mbak Tiwi bagaimana? Meskipun kita sudah ada undang-undang yang untuk melindungi itu ya, tapi tetap saja gitu, isu perempuan ini menurut saya sangat prihatin kadang ya kalau kita melihat apa yang terjadi gitu. Misalkan nih kalau di kewilayahan adat, perempuan itu justru menjadi garda terdepan untuk satu perjuangan untuk mempertahankan wilayahnya, karena mereka beranggapan bahwa perempuan ini adalah ibu gitu, ibu bumi yang bisa menjaga ini justru perempuan gitu. Tentang isu-isu yang beredar di nasional gitu. Iya kan. Jadi kalau kita bisa melihat malah yang perempuan ya, kalau ada eskalator ataupun apapun, perempuan langsung siap. Perempuan itu ibu-ibu ada di depan justru. Kayak lagi demo misalkan nih beberapa kemarin kan demo lalu, Jakarta ya. Perempuan nih loh yang ada di depan loh, mereka memperjuangkan nih hak mereka menyuarakan nih apa yang ingin disampaikan misalkan seperti itu. Dan sebenarnya karena perempuan ini penyalur pengetahuan gitu ya kalau di kami, jadi besar harapannya sih sebenarnya perempuan-perempuan adat itu punya kesadaran gitu bahwa mereka ini punya peran penting, kemudian mereka ini punya perlindungan, kemudian mereka punya posisi-posisi yang baik di apapun itu, misalkan di pemerintahan atau apa gitu. Jadi menurut saya sih perempuan ini nggak usah yang minder kemudian merasa insecure gitu ya. Soalnya biasanya begitu ya. Jadi dan ini juga perempuan tuh nggak usah malu ketika mereka bilang saya perempuan adat, ya harus lantang membicarakan bahwa saya perempuan adat gitu. Tidak perlu malu dengan adanya globalisasi yang masuk, modernisasi. Silahkan diterima, tapi tetaplah menjadi perempuan adat. Misalkan tetaplah menjadi perempuan adat Osing yang mempertahankan kewilayahan, kemudian mempertahankan adat dan tradisi dan sebagainya. Ngomongin perempuan adat nih, kalau ngomongin perempuan adat, kalau dulu saya tuh SD, ya mungkin ya karena kayaknya di sini paling tua saya ya. Kita belum lahir ya. Ngomongin masalah perempuan adat Using. Kalau dulu saya SD itu kan ada mata pelajaran muatan lokal bahasa Using. Bahasa Using. Sampai sekarang kan, Mas? Sampai sekarang kayaknya di SD ada. Ada sampai sekarang. Ada. Kalau menurut Mbak Tiwi apa ya? Ya sekarang digitalisasi mulai marak terjadi, perempuan-perempuan ataupun tidak hanya perempuan, laki-laki yang bisa berbahasa Using yang benar-benar cukup lama lahirnya lah. Kalau ada lahir ketika di komunitas ini ngomongin komunitas perempuan aman Using itu apa juga diajarin hal-hal, karena tadi kan disampaikan ketika kamu menjadi anggota bukan orang Using saja, perempuan Using yang notabene saya asli Genteng kan, bukan orang Using yang tulen atau yang seperti apa. Betul. Tapi ketika masuk di sana, karena mungkin rapat kan bahasa Usingan. Nah, jadi ketika Ria nanti coba
ketika ngomong Tutorial ketika bahasa bahasa Osing. Osing. Nah, apakah juga diajarkan itu masih diajarkan sampai saat ini? Oke, karena itu tadi ya, bahasa Osing itu adalah bahasa ibu, ya kan, bahasa ibu dari kami. Yang jelas ketika kita berkegiatan juga kita sering menggunakan bahasa Osing, atau ketika teman-teman yang di luar dari komunitas itu bergabung, mereka justru menikmati kok. Iya. Mereka bisa memahami. Berarti Dan wajib itu- sekali ya? Dan itu menjadi satu pembelajaran juga. Kadang gini, kita yang sudah tinggal di Osing, kita juga nggak ngerti nih bahasa Osing yang apa ya, misalkan tahu nggak sih lebuh? Lebuh. Tahu tahu. Ya, beberapa orang itu nggak tahu lebuh itu apa. Lebuh kan tempat pembuangan. Sama. Ya. Kemudian kosakata-kosakata itu muncul banyak ketika Iya. kami berkumpul. Karena di oke. wilayah A misalkan, Iya, berbeda. ternyata beda gitu. Iya. bahasa Ya, Osingnya. bahasa isun kan Iya. itu isun itu kan Saya. saya, kan ada hun. Nah, Ya, itu juga ihun, iya. gitu kan. Iyan Itu ya, memang- iyan ya. memang berbeda atau memang kalau misal di bahasa Osing pada kamus bahasa Osing sendiri kan sekarang sudah banyak beredar Iya, kamus bahasa betul. Osing bahasa Indonesia itu Pemanaannya kan iya. maknanya Itu yang sama. benar tuh isun, ihun atau Iyan. Tidak ada yang benar dan salah ya tadi. Oke. hanya logat atau apa ya? Betul, kadang penyampaiannya atau melogatkannya aja yang di masing-masing wilayah itu berbeda begitu. Ayo datang ke ini, ke kegiatan kami. Oke, Jadi siap. bisa ngobrol Kisah Osing. Ya betul. Adung wis abdi wong wadon. Wah, Nah, iku apa ya? Semuanya itu akan asik. Iya, karena pasti kita misal ngobrol diskusi pasti ada makanan. pasti itu. Entah itu Kalau rujak sama ya. laki-laki kopi, tapi kalau sama ibu-ibu ya rujak, Iya. paran maning wis iku. Sementara ini kami akan tematik terus, kegiatan kami akan tematik pada setiap minggunya gitu. Jadi ini sudah 4 kali kegiatan tematiknya, karena itu juga harapan dari teman-teman perempuan adat gitu yang menginginkan ayolah belajar mengenai ini, misalkan apa, bikin kue kelemben. Oh, kelemben. Ayolah ini bikin belajar Bagian. ya betul gitu. Jadi kami juga menampung. Oh iya. Nggih. Nggih, terakhir harapan lah. Tadi sudah sampaikan harapan-harapan dari perempuan-perempuan yang masuk komunitas perempuan aman Osing. Ya mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman yang nonton, apa sih harapan dari perempuan aman Osing ke depan yang tadi sudah disampaikan. Ada sih legitimasi kita biar aman, karena namanya juga sudah aman, masa kita Iya. ketika mau kegiatan nggak aman kan gitu. Dan juga Mungkin bisa disampaikan pesan lah, harapan-harapan yang di perempuan aman Osing. Nggih. Oke, sebenarnya harapannya sih tidak terlalu banyak ya, cuman kami mengharap bagaimana kami di sini perempuan aman, kemudian aman ataupun Barisan Pemuda Adat Nusantara itu kami segera disahkan RUU Masyarakat Adat, Iya. misalkan itu. Kemudian di daerah juga mohon untuk fasilitasi kami di Perda, PPHMA, kemudian nanti di skop yang lebih kecil di desa masing-masing, mungkin kami juga bisa diberikan perlindungan-perlindungan untuk itu. Iya. Begitu. Jadi itu yang mungkin bisa disampaikan ya, karena kami juga ingin berkeadilan dan setara, Ya, kami pasti itu. perempuan adat begitu. Jadi untuk saya sih kalau untuk perempuan ya ini, jadi jadilah ibu bumi yang baik, yang bisa merawat lingkungannya, kemudian bisa juga berguna di komunitasnya, Iya. dan bisa mempertahankan untuk di ritual adat seperti itu. Boleh
menerima modernisasi, tapi tetaplah menjadi dan tetaplah bangga menjadi perempuan adat. Udah sih? Oke, kita aja makasih. Iya. Jadi itu teman-teman, nah, kalau kita ngomongin perempuan, pesan untuk Gen Z, jadilah ibu bumi yang baik, jadilah perempuan yang nggak takut tentang hal apapun, tetap menerima modern tapi tidak lupa jadi diri kita lah. Kurang lebihnya kayak gitu ya Mbak Tiwi. Ya, kita kembali lagi di part 2, kita ketemu Mbak Tiwi selanjutnya, kita bahas hal yang lebih seru lagi, lebih asik perihal perempuan dan juga masyarakat adat. See you!